Bab 791. Senyum misterius Richard, Feng Wuxi mencibir tanpa ragu-ragu, sangat meremehkan, apakah kamu buta atau tuli? Pernahkah Anda melihat bahwa barang paling mahal di toko ini telah saya beli? Lebih dari 50 juta ya, lebih dari 30 juta, saya pikir Anda tuli dan bisu. Tangan Siang Erlan gemetar, tamparannya benar-benar ingin memukulnya. Bagaimana bisa ada orang seperti Richard? Barang apa yang paling mahal di toko ini? Tuhan apa? Hantu apa? Murong Qingmei berbalik, dan apa yang paling mahal? Sepertinya visimu adalah satu-satunya. Apa yang Anda beli paling mahal di toko ini? Ketidaktahuan itu mengerikan, dan penglihatan itu mengerikan. Richard menggelengkan kepalanya dengan ringan. Hah, kamu bilang aku bodoh. Feng Wuxi marah, dan dia bilang dia bodoh. Feng Wuxi akan memukul seseorang. Diameter Richard datang ke manajer toko. Manajer toko juga memecat Richard. Baru saja, Richard membual, mengatakan bahwa ada 3 potong berlian hijau dan besar kaisar. Dia ingin tertawa. Orang yang penuh kebohongan, sebagai manajer toko, dia ingin memanggil penjaga keamanan, Bang Richard keluar. Pecandu semacam ini sama sekali bukan pelanggan. Feng Wuxi sangat mengabaikan Richard, dia mengepalkan tinjunya. Ibu, mengabaikan tuan muda ini. Bosan. Apa yang sedang kamu lakukan? Katakan saja apa yang ingin Anda beli, jangan tampar di sini. Juga, saya beritahu Anda, barang-barang paling mahal di toko kami telah dibeli oleh Tuan Feng sekarang. Manajer itu tampak meremehkan. Bosmu. Richard bertanya dengan ringan. Apa yang ingin kamu lakukan? Masih ingin melihat bos kita? Sejujurnya, Anda belum memenuhi syarat. Tuan Feng memenuhi syarat, Anda. Singkirkan jika Anda tidak membelinya. Benar-benar menjengkelkan, pertama kali Anda melihat tamu seperti Anda. Manajer marah dan dimarahi. Temui bosmu, beli barang paling mahal di tokomu. Mata Richard mati rasa. Apakah kamu sakit? Aku sudah melewatinya. Barang-barang paling mahal di toko telah dibeli oleh Tuan Feng. Apakah kamu tuli? Manajer toko itu marah. Xiao Xing, aku tidak bisa mendengarnya lagi. Apakah dia pena? Siang Erlan sangat jijik. Jika orang seperti itu adalah menantunya sendiri, dia pasti sudah gila. Bu, Murong Qing menghela nafas. Ibuku terlalu berprasangka buruk dengan Richard. Richarding sangat bagus. Telingaku tidak tuli, kamu tuli. Richard mengangkat bahu. Apa katamu? Pada saat ini, manajer marah. Kamu tidak hanya tuli, apakah kamu masih mengerti? Sebagai manajer, barang paling mahal di toko tidak tahu apa itu, kamu benar-benar bisa mengundurkan diri. Kata Richard dengan dingin. Manajer itu tersenyum, dia tersenyum marah, saya mengundurkan diri. Bercanda. Aku tidak bercanda, aku akan segera membiarkanmu pergi. Kata Richard dengan dingin. Dan, tahukah kamu apa yang paling mahal di toko? Apa maksudmu? Tatapan manajer berubah, tampak seperti badut. Yang paling mahal tidak dibeli oleh Feng Wuxi, yang paling mahal adalah tokomu. Kata Richard dengan dingin. Toko sepi sejenak. 3 detik kemudian, dia tertawa. Haha. Dia benar-benar buruk, saya mengerti apa yang dia maksud, dia bilang dia ingin membeli toko ini. Haha. Oh, toko ini benar-benar yang paling mahal. Tapi, bisakah kamu membelinya? Feng Wuxi tertawa. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan Richard. Siapa ini, mengatakan sesuatu seperti ini? Tamparan Siang Erlan tidak bisa dikendalikan. Murong menghilangkan kekhawatirannya dan membeli toko ini. Aku mengatakan seberapa buruk kamu sebelum kamu mengatakan ini. Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang saya miliki di toko ini? Ada ratusan juta item di dalamnya saja, hampir 1 miliar, mampukah Anda membelinya? Bos kami akan menjualnya kepada Anda. Kamu belum bangun. Manajer toko marah. Ada banyak perhiasan di toko ini, dan perhiasan itu bernilai tinggi. Omset toko ini sangat bagus dan sangat menguntungkan. Belum lagi, bosnya sendiri adalah rantai toko perhiasan dan tidak mungkin untuk dijual. Orang bodoh di depannya benar-benar membiarkan bosnya keluar. Ini benar-benar waktu yang lama untuk dilihat. Jika Anda memberitahu bos semua ini, bos pasti akan tertawa sampai mati. Biarkan bosmu keluar dan aku akan berbicara dengannya. Semuanya memiliki nilai. Kata Richard. Diam. Orang-orang seperti Anda, masih ingin melihat bos kami. Anda memimpikannya. Anda berbicara omong kosong, saya membiarkan penjaga keamanan membombardir Anda. Anda pergi, toko kami tidak menyambut Anda. Kamu pergi. Penjaga toko memerintahkan para tamu. Halo, Cak, Kan. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda membelinya. Biarkan aku membuka mataku. Feng Wuxi dengan sinis, saya kenal pemilik toko perhiasan ini, sama seperti keluarga saya punya ratusan. Ratusan juta aset, ada ratusan toko berantai, ingin dia membelikan Anda toko itu. Kalau begitu terlihat bagus. Richard mengangkat bahu, mengeluarkan ponselnya, menelepon Betty, dan menutup telepon dalam 10 detik. Oke, kamu optimis. Seperti apa orang yang benar-benar kaya? Kata Richard dengan dingin. Haha, aku menonton. Tapi apa yang kamu tunjukkan padaku? Siapa yang kamu panggil? Saya seorang saudara perempuan, tanyakan telepon pemiliknya. Kata Richard. Haha, mengapa begitu merepotkan? Saya juga memilikinya, haruskah saya memberi Anda sesuatu? Feng Wuxi mencibir secara ekstrim. Tidak, adikku Li sudah meneleponnya, dan dalam beberapa saat, dia akan datang dan berbicara denganku. Richard Kiong Feng Wuxi melirik. Berpura-pura. Apakah Anda tahu di mana bos kita? Manajer itu marah. Aku tidak perlu tahu, dia akan kembali bahkan jika dia sedang menelepon, dan, kamu, bersiaplah untuk mengemasi barang-barang. Richard berkata dengan ringan. Manajer toko memandang rendah, oh, biarkan saya berkemas, Anda apa? Segera pemilik toko ini. Richard mengangkat bahu. Manajer sangat membencinya. Oh, kamu sangat kuat. Biarkan bos datang dengan santai, kamu benar-benar memiliki kemampuan. Feng Wuxi mencibir, dia berjalan di depan Murong Qing, Xiao Qing, kamu lihat, ini yang kamu sebut pacar, seperti bertingkah seperti badut. Diam. Richard mengatakan bahwa Anda dapat membeli di sini, dan Anda benar-benar bisa. Murong Qing acuh tak acuh.
Feng Wuxi kesal, apakah Anda masih berbicara dengan ayam pedas ini? Apakah kamu buta? Betulkah? Jika Anda sangat mempercayainya, saya akan menunggu dan melihat. Feng Wuxi mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Silan, Xiao Qing, tidakkah kamu merasa malu? Dia ingin berpura-pura, biarkan dia terus berpura-pura, ayo pergi. Mama, prasangkamu terhadap Richard terlalu besar. Murong King tidak bisa menahannya. Prasangka, apakah orang normal yang akan mengatakan hal seperti itu? Siang Erlan kesal. Bibi, kamu terlihat bagus, toko ini, aku bisa segera membelinya. Kata Richard. Kata-katanya keluar lagi, menyebabkan ejekan tawa. Orang-orang di toko menatap mata Richard, hanya untuk melihat badut. Penuh penghinaan. Bab 792. Diam. Kamu berpura-pura berada di kepalaku. Siang Erlan memarahi. Aku tidak berpura-pura. Tidak perlu berpura-pura menjadi dirimu. Richard menggelengkan kepalanya. Belum. Nah, berapa lama Anda akan mengatakan bahwa pemilik toko ini akan datang? Siang Erlan mencibir dan sangat marah. Tidak jauh dari sini. Ponsel Richard berdering, dia menjawab, dan mengangguk. Saya mengerti. Telepon ditutup. Bibi, itu akan segera datang. Dia ada di dekat sini. Kata Richard, dan Betty menemukan telepon bos dan menghubunginya. Sesederhana itu. Siang Erlan tidak mau turun sama sekali. Apakah kamu masih berpura-pura? Keamanan, ledakkan dia untukku. Manajer toko memarahi. Beberapa penjaga keamanan datang. Mereka juga mendengar dan melihat apa yang dilakukan Richard barusan, dan itu benar-benar badut. Feng Wuxi terlalu malas untuk menonton, betapa membosankannya dia, membuang begitu banyak waktu dengan badut lompatan. Siapa yang ingin melihatku? Tiba-tiba, seorang pria masuk dari luar. 40 atau 50 tahun, dalam pakaian olahraga, terutama kasual, pada pandangan pertama adalah orang kaya. Bos. Manajer segera mengubah wajahnya dan berlari ke seberang sambil tersenyum. Bos, kenapa kamu di sini? Feng Wuxi tercengang, benar-benar dipanggil untuk membiarkan pemilik toko datang. Dia mengerti bahwa ini adalah panggilan pelecehan. Pemilik toko perhiasan, datang dan marah. Tak perlu dikatakan, ini harus terjadi. Murong lambat dan tertegun. Siang Erlan tidak berekspresi. Pandangannya bisa sama dengan Wuxi. Alasan mengapa bos ini muncul adalah karena dia kebetulan ada di sini dan menerima panggilan telepon untuk datang ke Xingxi karena bersalah. Sangat baik. Dengan bos ini datang, Anda bisa memukul wajah Richard dengan keras. Siapa Richard setelah menerima panggilan? Tanya bos. Dia. Manajer toko mencemooh Richard. Bos, orang ini seorang neropati, dan dia bilang dia ingin membeli tokomu. Apakah kamu sakit? Bos melirik Richard dan datang, apakah Anda ingin membeli toko saya? Iya, saya beli. Manajer toko memutar matanya dan masih berpura-pura. Mengapa saya harus menjualnya kepada Anda? Karena aku punya uang. Kaya. Seberapa kaya kamu? Bos tertawa dan sarkas memuncul. Feng Wuxi menertawakan, apakah ada uang? Sungguh orang yang tidak tahu diri. Toko Anda, saya hanya memperkirakannya, dengan barang-barang bersama, sekitar 700 juta. Inilah yang baru saja diperhatikan oleh Richard. Ya, banyak sekali, tapi apa hubungannya denganmu? Saya tidak akan menjualnya kepada Anda sama sekali. Jadi, tidak perlu membicarakan kata-kata selanjutnya. Anda dapat pergi dari sini saat suasana hati saya baik-baik saja. Lihat, bosnya mengusirnya, tidakkah dia merasa malu? Sayang, bicaralah dengan geran, sungguh. Murong King Mei memperhatikan, dia penasaran, dia tahu bos ini, dia terkenal karena tidak memberi muka, bagaimana Richard membeli toko dari orang seperti itu. Berapa banyak dari kalian yang belum bangun? Manajer toko merendahkan suaranya dan memerintahkan beberapa penjaga keamanan. Beberapa penjaga keamanan lewat, dan bos datang kali ini dan harus tampil baik di depan bos. Richard juga berkata dengan acuh tak acuh, kamu bermain dengan perhiasan. Beberapa hari yang lalu, Anda belum pernah mendengarnya. 3 potong hijau kaisar muncul. Bos mengerutkan kening, ya, 3 potong hijau kaisar muncul. Temanku berkata bahwa itu muncul di lantai lelang dan dibeli oleh seorang pemuda, hal yang sangat besar, sebagai pemilik toko perhiasan, bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam pelelangan, dia mengetahuinya segera setelah acara. Karena sangat langka, dapat dikatakan bahwa kesempatan 3 zamrud hijau sekaligus meledakkan lingkaran perhiasan mereka. Setelah dia mendengar berita itu, dia sangat ingin bertemu orang ini. Kenapa dia begitu berbisa? Dia telah membuat perhiasan selama bertahun-tahun, dan benar-benar belum pernah bertemu orang seperti itu. Aku tidak muda. Richard tiba-tiba bertanya. Bos tercengang dan mempertanyakan ekstrim, apakah Anda mengatakan bahwa Anda membelinya? Ya, ini aku. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Tentu saja bos tidak percaya. Mengapa? Biarkan diri Anda percaya pada satu kalimat. Bagaimana orang dengan visi yang begitu liar bisa sejelas Richard? Percaya atau tidak? Saya, Richard tidak menyelesaikannya, dan bos menerima panggilan, hei, Snakehead, mengapa saya tidak menjawab telepon di pintu? Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan Anda baru-baru ini. Apa? Anda ada di dekat sini? Oke, ke sini. Telepon ditutup, dan bos melirik Richard, pergilah. Menghabiskan waktuku. Dia berjalan ke pintu, karyawan di toko tertawa, manajer dicemooh, Feng Wuxi, dan Siang Erlan semua tertawa. Ini semacam sarkasme, bagi Richard saja. Dengar, setelah mengatakan itu begitu lama, bos tidak bisa menangkapmu. Manajer itu mencemooh matanya, aku bilang kamu tersipu atau tidak? Bukankah Anda mengatakan kami membeli toko bos kami? Kenapa kamu tidak membelinya? Bosmu tidak membawanya, bagaimana dia bisa membelinya? Feng Wuxi tertawa. Richard melihat mereka berdua, dan penjaga toko memerintahkan beberapa penjaga keamanan untuk meledakkan Richard. Pada saat ini, ada seseorang di luar. Setelah bos melihatnya, dia tiba-tiba terkejut. Kepala ular, ada apa denganmu? Litian hilang, bagaimana kamu bisa sampai seperti ini? Jangan katakan itu, saya menemukan sesuatu, dan saya mengikuti seseorang lagi, kata kepala ular. Kau berbicara dengan seseorang. Apakah Anda tidak bercanda dengan saya?
Bukankah kamu baru saja melakukannya sendiri? Apakah Anda membawa lusinan saudara untuk melakukannya sendiri? Jangan bercanda dengan saya, apakah Anda bebas hari ini? Saya ingin Anda bantu saya menagih hutang. Tidak ada waktu, aku benar-benar mengikuti seseorang. Siapa? Bos tertarik, tetapi dia jarang melihat ekspresi kepala ular ini, dan sangat memenuhi ekspresi saudara baru. Kamu seharusnya mendengar bahwa 3 potong hijau kaisar muncul di pelelangan di sana. Tentu saja aku tahu, ada apa? Maksud Anda mengikuti pria muda yang memotret 3 potong hijau kaisar. Bos sangat curiga. Ya, aku mengikutinya. Mengapa? Tidak seperti Anda. Dia, saya katakan, jika Anda bertemu dengannya, jangan melawannya, dia adalah orang paling menakutkan yang pernah saya lihat. Wajah kepala ular itu berubah menjadi putih tanpa sadar, sudah kubilang, lusinan saudaraku, tahukah kamu? Ya, tentu saja saya tahu, saudara mana yang terakhir, juga membantu saya dalam menagih hutang. Bos berkata, saudara-saudara Snakehead itu baik, cukup kejam. Yang mana dari saudara laki-lakiku yang terbunuh olehnya, lebih dari 20 orang, kurang dari 1 menit. Wajah ular itu ngeri dan pucat. Ah, bos terkejut. Apakah kamu tidak bercanda? Tidak. Kepala ular menggelengkan kepalanya. Lelucon apa yang dia buat? Bosnya tidak bisa dipercaya, ekspresi kepala ular itu masih ketakutan. Apakah ini benar? Tidak. Akan ada orang yang begitu mengerikan. Membunuh semua saudaramu, dan juga menembak 3 potong hijau kaisar. Ngomong-ngomong, seperti apa orang itu? Bos tidak melihat ke dalam toko sama sekali. Kepala ular itu terkejut. Tapi tiba-tiba, mata kepala ular itu terkejut. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Bab 793. Pemilik toko perhiasan terkejut. Tuan. Siapa pemilik kepala ular? Hatinya bergetar, dan dia berbalik dan menemukan bahwa kepala ular itu telah mengubah wajahnya secara tiba-tiba, dan dalam sekejap, dengan hormat mencapai titik ekstrim. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Kepala ular menghadap satu orang, ya, Richard, yang sepertinya sedang tersenyum. Bos itu tercengang. Jatuh shock. Dia telah mengenal Snakehead selama bertahun-tahun, dan tahu bahwa Snakehead adalah pensiunan tentara bayaran yang membawa banyak orang dan tidak melakukan apapun untuk takut. Dia telah bekerja sama dengan Snakehead beberapa kali, dan setiap kali Snakehead melakukan pekerjaan yang indah untuknya, dia tahu kekuatan Snakehead, tetapi sekarang dia sangat sopan kepada satu orang. Masih menelepon pemiliknya. Ini hanya memukul bos dengan 2 pukulan, dia tercengang. Selain itu, kepala ular baru saja mengatakan bahwa dia telah mengikuti seorang pria. Pria ini membunuh lusinan saudaranya, dan juga memotret 3 potong hijau kaisar. Ya, orang ini di tokonya sendiri. Dalam sekejap keringat dingin datang dari belakang bos. Pria di toko ini mengakui bahwa dia adalah orangnya barusan, tapi dia tidak percaya, keringat dinginnya keluar lebih banyak. Itu sudah menyebar ke seluruh lingkarannya. Pria yang memotret 3 potong hijau kaisar ini benar-benar generasi kedua yang sangat kaya. Kalau tidak, bagaimana orang bisa begitu berani dan menghabiskan miliaran dolar untuk menangkap 3 batu kasar yang tidak disukai siapapun? Dia tidak berani melakukan ini. Begitu dia kehilangan uang, dia juga merasa tertekan. Bahkan, ada juga berita luar biasa di lingkaran. 2 bos besar, yang mirip dengan diri mereka sendiri, meninggal setelah pelelangan berakhir malam itu, siapa yang membunuh? Tidak ada seorang pun di lingkaran teman yang berani memastikan, karena ini adalah hal yang eksplosif. Segera menyebabkan kepanikan di lingkaran teman. Tetapi beberapa orang keluar, dan analisis yang sangat masuk akal adalah bahwa kedua bos itu marah dan bermata merah, mencari seseorang untuk membunuh pemuda yang memotret 3 potong hijau kaisar, tetapi dibunuh oleh pemuda ini. Desas-desus ini muncul dalam pikiran bos. Semakin dia ingin berkumpul, semakin banyak keringat di belakangnya. Apakah itu dia? Namun, orang ini sebenarnya ada di tokonya sendiri saat ini, dia hanya ingin membeli tokonya sendiri, dia masih menolak sekarang. Bosnya menjadi pucat. Manajer, Feng Wuxi, sangat terkejut. Mereka tidak tahu Snakehead ini, tetapi bagaimana menyebutnya Master. Apa artinya ini? Murong King terkejut. Apa yang terjadi dengan Richard? Pada akhirnya, bagaimana Richard? Datang dan beli sesuatu. Richard mengangkat bahu. Ah, belanja. Guru, apa yang akan Anda beli? Saya kenal bosnya di sini, dan saya biarkan dia memberikannya kepada Anda. Setu melambai ke bos. Bos tertegun dan terpana. Kirimkan. Tidak, saya ingin membelinya. Dia tidak menginginkannya, kata Richard. Enggan. Kepala ular itu terkejut, dan dia datang. Laoke, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak ingin tuanku membeli sesuatu? Dia, apakah dia benar-benar yang memotret 3 potong hijau kaisar? Suara bos itu pahit. Ya, itu dia. Bos bahkan lebih keras. Laoke, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Bos Guo memintaku untuk membunuhnya malam itu. Aku membawa lebih dari 20 saudara, dan dia menyelesaikannya dalam 1 menit. Ah. Bos itu ketakutan. Dia tampak sangat muda, mengapa begitu kuat? Pikirkan sendiri, aku tidak akan banyak bicara, tetapi kamu menyinggung perasaannya, hati-hati. Saya. Bos dengan getir berkata, apa maksudmu? Dia akan membunuhku. Tidak mudah untuk membunuh begitu banyak saudara dan membunuhnya dalam 1 menit. Bos tahu dirinya sendiri. Saya tidak tahu, tapi dia adalah generasi kedua yang super kaya. Nilaimu ada di hadapannya. Melihatmu saja tidak cukup. Sangat mudah bagi Anda untuk menyesuaikan Anda. Laoke, terkadang, tidak ada yang tahu urusan saat ini. Keringat dingin di belakang bos membasahi pakaiannya, kalau begitu biarkan aku berjanji padanya. Pergi. Bos berlari, apakah Anda akan membeli toko saya? Yah, aku akan menjualnya padamu. Begitu komentar ini keluar, penonton menjadi kagum, bos, apa yang dikatakan bos? Dia ingin menjual toko ini. Mengapa? Manajer toko itu luar biasa. Feng Wuxi tercengang, dan Xiang Lan tercengang. Mengapa bos ini tiba-tiba berubah pikiran? Bukankah kamu hanya tidak mau? Richard mengangkat bahu. Maaf, aku baru saja melakukan kesalahan. Anda ingin membelinya, kapan saja Anda mau, kata bos datar.
Pada saat ini, dia menyadari mengapa kepala ular itu begitu sopan kepada Richard. Mendekati Richard, dia mengalami pertempuran di medan perang. Mereka semua merasakan penindasan dari lubuk hatinya. Ini jelas merupakan perasaan menjadi generasi kedua yang super kaya. Kapanpun. Baiklah, Anda menawar harga. 700 juta, tidak, 300 juta, 300 juta untukmu. Bosnya berkeringat dingin. Feng Wuxi tercengang. Bagaimana mungkin nilai toko ini hanya 300 juta? Dia menjualnya ke Richard dengan kerugian. Mengapa? Dia tidak bisa mengetahuinya. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda, saya akan memberi Anda 700 juta, kata Richard, dia bukan perampok. Terlebih lagi, aku tidak akan membelikanmu toko. Apa ide Richard? Liuna telah mendirikan rantai industri di sana, jadi perlu toko untuk dijual, dan tidak mudah untuk membeli semua tokonya secara langsung. Ah, apa maksudmu? Bos lebih banyak berkeringat. Semua, saya ingin membeli semua toko Anda. Bos terkejut, semua toko. Saya punya 109. Aku butuh 300. Besok saya akan membiarkan seseorang memperkirakan nilai toko Anda, semuanya, dan kemudian memberi Anda harga beli yang 10% lebih tinggi dari nilai pasar Anda. Bos terkejut dan segera mengubah wajahnya, apa? Apakah Anda bersedia menjadi 10% lebih tinggi? Investasi lebih dari 100 toko berbeda. Total barang sekitar 5 miliar. Yang lainnya adalah beberapa toko. Valuasinya sekitar 15-6 miliar. Dengan kata lain, 10% lebih tinggi berarti memberi diri Anda 1,56 miliar lebih. Hati bos terkejut. Apakah ini kue? Apakah ada hal yang baik? Ya, beli, aku pasti akan membuatmu puas. Richard mengangkat bahu. Oke, saya jual. Semua toko menjualmu. Ya, aku akan membiarkan perkiraannya besok. Boske, dia bercanda denganmu, jangan dianggap serius. Feng Wuxi mencibir. Berapa nilai toko bos ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Lebih dari 10 miliar, Richard punya begitu banyak uang untuk membelinya. Tidak mungkin. Bos mengerutkan kening, Tuan Feng, saya pikir Anda harus memperhatikan kata-kata Anda. Perhatian. Kamu digertak olehnya, aku tidak akan. Feng Wuxi datang selangkah demi selangkah. Dia tidak punya banyak uang untuk dibeli, dia tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, dan sebuah tamparan menghantam wajahnya. Feng Wuxi terkejut, Boske, apakah Anda memukuli saya? Ya, jangan sakiti aku. Anda adalah seekor semut di depan Tuan Zhang, tahukah Anda? Kata bos dengan dingin. Bab 794. Richard tidak punya pilihan selain mengetahui bahwa Murong King akan menolak. Terpaksa untuk membantunya Richard tidak bisa melakukannya. Oke, apa yang kamu lakukan, aku mendukungmu. Wajah Richard serius. Murong King ingin menjadi wanita yang kuat, lalu biarkan dia melakukannya dengan baik. Ini adalah martabatnya sebagai wanita yang Richard tidak tahan untuk mencabutnya. Terima kasih, Murong King juga tergerak. Terima kasih atas apa yang saya lakukan, tetapi ketika saya ingin bermain dengan Feng Wuxi, jangan hentikan, mata Richard dingin. Tidak. Murong King juga ingin tahu apa yang ingin dimainkan Feng Wuxi dengan Richard. Tapi esensinya juga harus berhubungan dengan uang. Ngomong-ngomong, kamu membuka kasino pada hari pertama dan benar-benar memenangkan begitu banyak uang. Murong King tidak bisa menahannya, dia ingin tahu. Yah, biarkan aku memberitahumu sesuatu, oke. Murong membersihkan telinganya dan mendengarkan. Richard mengatakan semuanya. Murong King terkejut. Dia bahkan tidak tahu bahwa Richard benar-benar akan bermain dadu dan memenangkan begitu banyak uang. Luar biasa, ini dia, sesuatu tentang itu, dikatakan di malam hari. Richard mengangkat bahu. Selamat malam. Murong King tersipu. Mereka turun dari bus, menyegel Wuxi, dan Siang Lan telah menunggu di pintu, mereka semua tidak sabar, oh, mainkan ini, Richard tersenyum kecil. Dia berpikir, apa yang ingin dimainkan Feng Wuxi, itu semua tentang berbelanja, ya, berlian yang dibeli sangat besar dan yang paling mahal lebih dari 10 juta. Anda mampu membeli beberapa, Feng Wuxi menyeringai. Mengemudi mobil lebih dari 300 ribu, tetapi juga ingin membeli lebih dari 10 juta batu, puluhan juta kalung berlian, mimpikan Anda, masuk dan lihat dulu. Richard tidak peduli untuk mengangkat bahu. Siang Erlan membenci Richard, mereka semua ada di sini, masih berpura-pura Anda mampu membeli lebih dari 10 juta berlian. Murong King tidak mengatakan apa-apa, dan keempatnya masuk. Manajer toko perhiasan, Tuan Feng, tersenyum dan bahkan datang untuk menyambutnya secara pribadi. Feng Wuxi sering berkunjung ke toko perhiasan mereka. Sebagai manajer toko, dia harus bertemu, iya, saya datang untuk melihat kalung berlian yang bagus, Anda mengambil yang terbaik dan ingat, itu yang paling mahal, Tuan Feng yakin, manajer toko terkejut dan mengambil bisnis besar lagi hari ini. Adapun Richard, yang datang kemudian, dia, sebagai manajer, bahkan tidak meliriknya. Cukup memiliki segel di Wuxi. Untuk kucing dan anjing lain, dia terlalu malas untuk menerimanya secara langsung. Tuan Feng, ini adalah berlian paling mahal di toko kami. Ini adalah kalung berlian, 108 berlian, senilai 38 juta. Kalung ini semuanya buatan tangan, bertatakan 318 berlian, senilai 50 juta, dan yang satu ini, tapi item terbaik dari batu giok. Tuan muda, Anda tahu, betapa bagusnya gelang giok ini, manajer toko senilai 8 juta ini sepenuhnya diperkenalkan. Apakah ini Kaisar Hijau? Richard bertanya dengan santai. Manajer toko membenci Richard, Tuan ini, tahukah Anda apa itu batu giok? Anda mengatakan hijau kekaisaran, tetapi itu adalah jenis yang sangat langka. Bos kami telah membuat perhiasan selama beberapa dekade. Apakah nilainya begitu tinggi sehingga Anda mampu membelinya? Melihat gaun Richard, saya tidak mampu membelinya. Saya masih memiliki wajah untuk bertanya kepada Kaisar Hijau, benar-benar orang awam yang kurang informasi. Saya tidak harus menghabiskan, saya memiliki 3 potong hijau kaisar, bernilai lebih dari 2 miliar yuan, jika Anda ingin gelang, Anda bisa memukulnya sendiri. Richard mengangkat bahu. Tampaknya 3 potong hijau kaisar semuanya dibuat dan harus bisa menjual lebih banyak. Tuan ini, apakah kamu bercanda? 3 potong hijau kaisar, apakah Anda tahu nilai hijau kaisar?
Jelas Anda tidak tahu, kata manajer itu dengan nada menghina. 3 Imperial Greens ini akan menyebabkan perampokan dengan kekerasan, kan? Ini adalah satu-satunya toko perhiasan yang memiliki kemampuan untuk menimbun 3 potong hijau kaisar. Feng Wuxi menyeringai canggung, ini kecanduan yang membual, kan? Hanya membual tentang memiliki kasino terbesar, sekarang benar-benar membual tentang 3 kaisar hijau. Siang Erlan tidak bisa mendengarnya lagi, itu sangat tidak nyaman. Murong King Mei bergerak, 3 kaisar hijau Richard masih bertaruh pada batu. Aku tahu, Richard mengangkat bahu. Aku sudah mengetahuinya. Kamu benar-benar tahu, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa, ada 3 kaisar hijau, jujur, kamu didengar oleh orang lain, kamu akan menertawakanmu, atau memperhatikannya. Manajer toko tidak mau berbicara dengan Richard, lihat buang-buang waktu. Pelanggan terbesar hari ini adalah Feng Wuxi, Master Feng, bagaimana Anda bisa membuang waktu untuk orang yang tidak penting? Richard, yang mana yang kamu beli? Feng Wuxi mencibir dan bertanya. Yang paling buruk adalah mulai dari 8 juta, pena ini tidak mampu membelinya, saya tidak menyukainya. Jenis zamrud apa ini? Saya memiliki kaisar hijau. Saya pasti tidak menginginkannya. Apa jenis berlian ini? Saya juga punya yang besar. Saya tidak membutuhkannya, kenang Richard. Ketika dia kembali, Gracia beri dirimu berlian besar. Berlian semacam itu tidak lebih berharga dari yang ini, jadi maksudmu tidak membelinya, Feng Wuxi tertawa. Manajer tidak bisa mendengarnya lagi. Dia mengatakan kaisar hijau untuk sementara waktu, dan kemudian berkata berlian besar. Pria ini cukup tak tahu malu. Tidak perlu membeli. Richard masih mengatakan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Anda mengatakan kaisar hijau, dan keluarkan berlian besar Anda, Feng Wuxi menekan langkah demi langkah. Siang Erlan mencibir, ada kentut, aku tidak membawanya. Richard benar-benar tidak membawanya. 3 kaisar hijau ada di hotel ibu. Berlian besar juga ada di bagasi hotel. Richard tidak boleh mengeluarkannya. Selain itu, apa yang Anda bawa? Bisakah saya mengubah alasan? Feng Wuxi tertawa lebih dari sekali, kamu bilang kamu tidak bisa membelinya. Tidak membeli, Siang Erlan menjadi tidak sabar, jika Anda tidak membeli, apa yang Anda lakukan adalah buang-buang waktu, saya ingin membeli sesuatu yang lain, kata Richard. Apalagi yang bisa kamu beli? Siang Erlan ingin menamparkan Richard, sangat tak tahu malu. Masih berpikir, kata Richard. Saya tidak tahan, Siang Erlan tidak mau mendengarkan. Terbungkus, ketiganya terbungkus, Feng Wuxi tersenyum, dia menjentikkan jarinya, mengeluarkan kartu, manajer toko sangat gembira, semua membeli hampir 100 juta, ini bisnis yang sangat besar, tunggu sebentar, Tuan Feng, saya akan membungkusnya untuk Anda, manajer secara pribadi mengemasnya. Segera, oke. Feng Wuxi mengambil kotak yang dikemas dan berkata, Richard, kan? Kamu tidak punya uang sama sekali, tentu saja tidak seperti yang saya katakan tadi, ketika saya benar-benar membelinya, ada alasan di mana-mana. Siang Erlan bersenandung tidak sabar, mari kita lihat apa lagi yang harus pergi, saya belum membelinya, kata Richard tiba-tiba. Oh, apa yang kamu beli paling mahal sudah dibeli olehku. Jika Anda membeli puluhan ribu barang, jangan membelinya. Feng Wuxi menunggu untuk memberikan kalung itu kepada Murong King. Kamu yakin yang paling mahal dibeli olehmu? Richard tertawa misterius. Bab 795. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ada puluhan miliar Feng Wuxi dalam keluarga, dan Tuan Feng akan berlutut di depan semua orang. Tidak ada yang memikirkannya. Ada banyak diskusi, menatap mata Richard, itu kaya dan berubah-ubah, iri, cemburu, dan pemujaan, terlalu banyak. Anak ini benar-benar tahu urusan saat ini. Pemilik toko perhiasan menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa Feng Wuxi, yang selalu pemarah, diucapkan oleh Richard dalam beberapa kata, dan dia berlutut. Ini lebih mewakili kekuatan Richard, aku tidak bisa membayangkannya. Siapa saja yang tidak tahu urusan saat ini bisa melakukannya. Jika tuanku marah, apalagi yang lain, tuanku yang dalam semalam bisa membiarkan semua anggota keluarga menghilang. Setu masih sangat khawatir. Ketika Richard menyuruhnya untuk membunuh bos Guo, tatapan seperti itu tidak akan pernah dia lupakan. Pemilik toko perhiasan itu gemetar, tapi untungnya dia tahu keadaan saat ini, kalau tidak, pemilik toko perhiasan itu takut, karena barusan, dia juga memandang rendah Richard. Richard Zen akan marah, orang bisa membayangkan akhir hidupnya. Taati, 3 hari, berlutut selama 3 hari. Richard mengangkat bahu. Tuan Zhang yakinlah, saya benar-benar berlutut selama 3 hari. Air mata Feng Wuxi mengalir, apa yang berlutut? Aku bisa bertahan, sangat bahagia. Semua orang tercengang lagi. Tuan Zhang, sekarang saya akan kembali dan bersiap untuk serah terima. Kata bos dengan sopan. Ya, lebih baik selesaikan ini dengan cepat. Dengar, mulai hari ini, aku bukan lagi bosmu. Mulai hari ini, mulai detik ini, Tuan Zhang akan menjadi bosmu. Kata bos. Karyawan toko perhiasan, di antaranya manajer toko, tercengang. Bos saya telah mengumumkannya sendiri, sangat yakin. Xiao Fang, kamu telah mengikuti Tuan Zhang sejak hari ini. Manajer itu membosankan, bos, saya hanya. Apa yang baru saja Anda lakukan? Bosnya tiba-tiba serius. Aku hanya, kata manajer sambil menangis 15 atau 10. Bahkan Feng Wuxi berlutut dengan panik, dan dia adalah seorang manajer toko kecil. Di depan Richard, aku khawatir dia tidak menghitung apa-apa. Terkunci. Bos mengangkat tangannya dengan marah dan menamparkan manajer. Apakah kamu tidak tahu malu? Saya katakan berapa kali, jangan melihat orang dengan mata rendah, Anda hanya tidak mendengarkan, dan Tuan Zhang dapat dilihat oleh Anda. Aku hanya seekor semut. Apakah kamu dia? Kata bos dengan dingin. Manajer itu duduk di tanah dengan kaget, apa? Bos Anda adalah semut, jadi apa milik Anda? Panik, menyesal, dia tiba-tiba pingsan. Saya benar-benar menyinggung orang yang tidak bisa menyinggung saya. Bos, selamatkan aku. Manajer toko memohon sambil berlutut. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Katakan pada dirimu sendiri kepada Tuan Zhang. Di mana dia berani menyelamatkan? Air mata penjaga toko mengalir, dan rasa takut yang kuat mendesaknya untuk naik ke kaki Richard. Zhang.
Tuan Zhang, saya tidak tahu Taisan dengan mata Anda, bisakah Anda mengampuni saya? Richard merendahkan, aku berkata, biarkan kamu mengemasi barang-barang, kamu lupa. Saya menerima segera, tetapi Tuan Zhang. Saya takut. Manajer panik, Feng Wuxi harus berlutut selama 3 hari, berapa lama dia akan berlutut? Dia tidak berani memikirkannya. Tolong, saya masih memiliki orang tua untuk dibesarkan, jangan bunuh saya bisa membuatkan Anda sapi dan kuda. Manajer menangis sampai mati. Aku tidak menginginkanmu, kamu bisa berkemas dan pergi. Saya tidak membutuhkan karyawan seperti Anda di toko saya. Richard acuh tak acuh. Manajer toko menggigil dan tidak berani pergi. Dia takut untuk pergi. Richard akan menemukan seseorang untuk membunuhnya. Ini tidak cepat, keamanan, kalian telah menghapusnya, bukankah kamu meledakkannya ke Tuan Zhang? Beberapa penjaga keamanan, baru kemudian pulih, mereka sibuk membom penjaga toko yang menangis dan memohon. Pergi. Baru saja, Tuan Zhang sangat pantas. Manajer itu diledakkan, permohonannya ada di luar toko. Kalau begitu, Tuan Zhang, saya akan pergi dulu, oke, Anda pergi. Bos pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda harus melakukan apa yang Anda inginkan, lakukan saja. Ngomong-ngomong, mulai hari ini, kamu akan menjadi manajer toko. Richard menunjuk seorang pekerja magang berusia 18 tahun. Magang ini baru saja dimulai, tetapi ada etiket layanan standar. Richard menyukainya dan bisa mengolahnya. Magang itu tercengang, dan karyawan lainnya tercengang. Mereka segera mengubah wajah mereka dan iri. Tuan Zhang, apakah Anda tidak bercanda? Magang itu bingung. Dia hanya melakukan ini selama beberapa hari, tetapi dia belajar manajemen di universitas. Tidak, bisakah kamu melakukannya? Ya, Tuan, yakinlah, saya benar-benar memenuhi harapan Tuan. Peserta pelatihan menangis dengan gembira, yang baginya, ini adalah kue di langit. Dia menangis dan menjadi manajer toko, artinya gajinya meningkat, sehingga dia bisa menghasilkan uang, dan orang tuanya tidak harus bekerja terlalu keras untuk bekerja di ladang, sehingga mereka bisa belajar sendiri. Dia masih bisa memberi uang kepada orang tuanya setiap bulan. Richard puas. Dia mulai bekerja dengan karyawannya, dan karyawan lainnya semuanya emosional. Richard sangat berani sehingga dia benar-benar membiarkan pekerja magang menjadi manajer toko. Bos rata-rata ini tidak akan berani melakukan ini. Tuan, saya datang, Setu datang dan menjelaskan. Oke, kamu sibuk denganmu, aku tidak akan mengganggumu. Karena Richard menerimanya, tentu saja dia tidak akan terlalu mengendalikannya. Ya Tuan, kamu sibuk. Setubi dengan hormat pergi. Richard. Murong King datang, dia tahu bahwa Richard akan mengejutkannya hari ini. Baru saja, dia benar-benar terkejut. Saat ini, Feng Wuxi masih berlutut di pintu, baiklah, berikan toko ini, terima kasih, ini yang kamu beli. Ini adalah investasi bisnis Anda dan bagian dari bisnis Anda. Bagaimana saya mendapatkannya? Murong King menolak dengan tegas. Kali ini Richard kembali dan berubah terlalu banyak. Membeli di sini jelas merupakan strategi bisnis. Dia tidak percaya bahwa Richard akan membeli lebih dari 100 toko karena pertarungan kemauan. Lalu aku membeli rumahnya dan memberikannya padamu. Richard, Feng Wuxi, masih berlutut di depan pintu jarinya. Dalam sekejap, Feng Wuxi berkeringat dan gemetar. Lupakan saja, aku tidak menginginkan apapun darimu, Murong King masih menolak dengan tegas. Feng Wuxi merasa tidak berdaya. Apakah dia baru saja berjalan di tepi tebing? Richard tidak berdaya, oke. Pulang dulu ya, kita makan malam dulu, kamu belum makan. Richard datang dari jauh, dan tentu saja dia tidak makan, dia setuju. Yah, Bu, apa yang kamu lakukan dengan sia-sia? Pergi makan malam. Murong King menemukan Siang Erlan masih tercengang. Putri, siapa dia? Siang Erlan berkata pada dirinya sendiri. Membuang. Itu juga, pacarku. Murong King dengan berani meraih tangan Richard dan berkata. Bab 796. Siang Erlan tiba-tiba menjadi pahit, dan tiba-tiba pulih dari setrum. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Untuk pertama kalinya, dia menghadapi seseorang untuk mendukung kami, Richard, aku barusan. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Jika dia bukan ibu Murong King, apakah dia akan seperti Feng Wuxi, dia akan berlutut selama 3 hari. Takut setelah Siang Erlan. Tidak apa-apa, Richard mengangkat bahu. Dia adalah ibu Murong King, Richard pasti tidak akan melihat apapun dengannya. Richard. Murong King berterima kasih kepada Richard. Tidak apa-apa, pergi makan. Siang Erlan tiba-tiba rumit. Menoleh, Richard ini tidak tahu bahwa Feng Wuxi, yang tidak memiliki tulang dan masih berlutut, berkali-kali lebih kuat. Ketiganya pergi makan malam, Feng Wuxi menundukkan kepalanya dan menatap Murong King tanpa wajah. Orang yang dia suka, ikuti orang lain, dan dia tidak punya cara lain selain tidak melakukan apa-apa. Richard meliriknya, itu cukup menarik. Jika tidak, Richard membiarkan kepala ular membawa seseorang mengunjungi keluarga Feng untuk mengunjungi rumah. Melihat Feng Wuxi sangat patuh, dia berlutut selama 3 hari dan Richard akan melepaskannya. Tapi, jika Anda tidak cukup berlutut, Richard secara alami akan menghadapinya. Lihatlah dia. Hidupnya ada di tangannya sendiri. Tuan Feng, dia pergi, dia bisa bangun, dia tidak tahu. Seseorang berkata, para penonton. Apakah Feng Wuxi ingin berdiri dan pergi? Kakinya mati rasa. Tapi dia tidak berani. Kita semua pergi, aku harus berlutut selama 3 hari. Feng Wuxi menahan rasa sakitnya. Tidak mungkin, menyia-nyiakan sepasang kaki, lebih baik daripada mati. Dia tahu bagaimana memilih. Berlutut selama 3 hari. Tuan Feng, siapa dia? Para penonton tercengang. Seseorang yang saya tidak mampu. Kata Feng Wuxi dengan menyesal. Semua orang tercengang. Selesai makan. Richard mengikuti mereka pulang, terutama karena Richard juga ingin membantu Murong King. Murong King sekarang berutang begitu banyak uang. Kapan dia akan kembali? Memiliki hubungan dengan Murong King, Richard tidak ingin dia bekerja terlalu keras. Richard, dan Xiaoxing akan tinggal di ruangan ini hari ini.
Siang Erlan masih tidak bisa melepaskan, meskipun katakanlah, baru saja makan dengan Richard, Richard mudah didekati dan memiliki afinitas yang baik. Tapi begitu dia memikirkan status generasi kedua Richard yang super kaya, dia masih takut. Jika Richard putus dengan Murong King hari itu, apakah dia akan menghitung akun lama dengannya? Murong King sedikit malu. Meskipun, saya telah dengan Richard 2 kali, tapi... Bibi Xie. Richard tersenyum. Siang Erlan kembali ke kamarnya dengan sadar, dan dia tidak berani menatap Richard lebih jauh karena aura Richard yang tidak terlihat benar-benar terlalu kuat. Kakak Murong, masuk. Richard tersenyum kecil. Murong King masuk dengan malu-malu. Dia memikirkan keberanian ketika dia bersama untuk pertama kalinya. Murong King menarik napas dan bergegas menuju Richard. Saudari Murong, saya meminjamkan uang untuk melunasi hutangnya. Richard memeluk Murong King. Wanita ini terlalu kuat. Mengingat ketika keduanya pertama kali bertemu, Richard akan tertawa terbahak-bahak. Murong King ingin menolak, tetapi tidak bisa menolak nada lembut Richard. Ya, pinjam saja, aku pasti akan mengembalikannya. Murong King bersumpah. Dia tidak bercanda, dia pasti akan kembali. Richard mengatakan ini hanya sebagai argumen. Uang apa yang dia ingin Murong King bayar? Murong King adalah wanitanya sendiri. Haruskah saya membayar bunga sekarang? Richard tersenyum kecil. Richard, ini sudah buruk, tapi aku menyukainya. Murong King tersipu. Liu Na kaget saat ini, apa yang dia lakukan saat ini? Dia belum pulih, dia sebenarnya mengambil alih pemilik toko perhiasan, lebih dari 100 cabang. Ketika dia menerima telepon dari Richard, dia luar biasa. Terlalu cepat, sebenarnya membeli lebih dari 100 toko. Ini sangat cepat. Keesokan harinya bos kembali untuk mempersiapkan. Setelah Richard meminta Betty untuk memperkirakan, dia masuk ke akun bos dengan 10% lebih tinggi dari harga pasar. Tiba-tiba terima uang banyak, bos pasti tidak bilang apa-apa, baru transfer. Di sore hari, Liu Na akhirnya mengambil alih. Richard, bagaimana kamu membelinya? Ini sangat penasaran. Richard membeli barang-barang dengan santai, dan dalam 2 hari, dia menghabiskan lebih dari 10 miliar untuk membeli lebih dari 100 toko. Richard tidak memiliki banyak detail. Sederhananya, Liu Na bahkan lebih terkejut. Benar saja, generasi kedua yang super kaya itu sangat sederhana. Lebih dari 10 miliar bunga, sederhana. Dunia orang kaya begitu acak, apakah akan membosankan? Rantai industri akan semakin cepat. Di sisi toko, saya akan membiarkan orang mengelola dan menangani sisi itu. Kata Richard, tidak ada masalah di sisi penjualan. Sekarang setelah pasokan selesai, tidak perlu waktu lama untuk menduduki pasar perhiasan di China. Ya, aku akan bekerja keras. Richard, beri aku kesempatan. Liu Na bekerja keras, dia juga ingin menjadi seseorang seperti Yolanda, dan mendapatkan kepercayaan dari Richard. Kesempatan, saya berikan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Richard menghargai karyawan yang terburu-buru. Liu Na melihat ini saat ini. Saya akan. Liu Na terkejut karena sibuk. Richard tidak boleh kecewa. Pabrik farmasi Yolanda sedang meningkatkan pekerjaan untuk merenovasi. Efisiensi Yolanda adalah untuk memuaskan Richard. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari, lini produksi pabrik farmasi akan keluar. Sangat mudah untuk menghasilkan uang pada saat itu. Percepat kekuatanmu. Ten. Li, guru membeli 100 toko. Sebagai toko penjualan zamrud, rantai industri perjudian batu juga didirikan secara tertib, dan ada pabrik-pabrik farmasi. Betty melaporkan kepada Karen Li. Karen Li merasa bersyukur. Richard datang ke China dan tidak mengecewakannya. Kemajuannya sangat bagus. Aku juga harus cepat. Dia baru-baru ini menemukan bahwa Anda banyak bergerak. Ini menunjukkan bahwa Yu Siwen tidak tahan lagi, yang merupakan sinyal bahaya. Biarkan Chair berhati-hati. Biarkan dia melepaskan dan melakukan investasi apapun yang diperlukan. Untuk menjadi orang terkaya, harus ada beragam investasi. Aku tahu, Karen Li sedang berbicara dengan Logan di sini. Logan belum kembali ke China, dia masih menunggu. Logan, saya pikir saya bisa kembali ke China. Kata Karen Li. Situasinya mendesak. Ya, sebenarnya, Logan tidak bisa menunggu lagi, dia sangat ingin melihat Richard. Logan pergi untuk membersihkan, Karen Li berhenti selama beberapa detik. Logan. Kata bibi Karen. Logan belum pernah melihat Karen Li begitu bermartabat. Seperti musuh. Youjia selalu menjadi keluarga rahasia, apalagi kali ini dikendalikan oleh Yu Siwen dengan potensi tak terbatas, lebih sulit untuk mengatakannya, jadi, aku ingin mengatakan padamu, jika suatu hari aku mati, katakan pada Chair untuk membiarkannya. Dia melanjutkan pikirannya sendiri. Karen Li mencapai ketenangan yang ekstrim. Untuk menghadapi Youjia, kita harus memiliki hati yang fana. Jadi akankah Karen Li mati? Bab 797. Karen Li tidak yakin dengan dirinya sendiri. Saya pasti akan mati, karena ini adalah proses kelahiran dan kematian. Tetapi bagaimana mati, apakah itu akan mati di bawah rumah pengembara, atau di bawah 10.000 keluarga? Untuk pertama kalinya, Karen Li ragu-ragu. Pertumbuhan Yu Siwen terlalu besar, dan hampir sama dengan Karen Li. Karen Li sendiri tahu betapa menakutkannya ini. Selain itu, mata-mata Wan Ziwen yang sangat pintar, mudi, adalah krisis besar. Apakah bisa diselesaikan? Karen Li yang selalu memiliki indera keenam juga tidak yakin kali ini. Dia sekarang hanya perlu memastikan bahwa Richard adalah putra satu-satunya. Dia ingin memastikan bahwa Richard sudah tua dan tidak terbunuh. Bibi Karin. Logan terkejut. Tapi dia tahu bahwa Karen Li selalu orang yang penuh percaya diri, tapi tidak diremehkan, jadi ragu kali ini. Logan juga mengerti bahwa kekuatan keluarga rahasia benar-benar tak terbayangkan. Karena keluarga rahasia yang telah dikembangkan selama ribuan tahun, diwariskan selama puluhan generasi, dan Karen Li yang telah berkembang selama lebih dari 20 tahun, seberapa besar kesenjangannya. Semua orang bisa melihatnya. Jika Anda membiarkan keluarga Karen Li bertahan selama ribuan tahun, dan juga mewariskan selama puluhan generasi, apalagi yang ada tentang keluarga rahasia. Hanya saja waktu tidak menunggu. Di mana Karen Li punya banyak waktu untuk tumbuh. Ya, aku tahu apa yang aku lakukan, kamu kembali ke China dulu. Karen Li tampak tenang.
Logan terdiam selama 3 detik, dia tidak berdaya dan pergi mengemasi barang-barang. Dia tahu bahwa mendengarkan kata-kata Karen Lee saat ini adalah yang terbaik. Logan tahu bahwa Karen Lee berusaha mendapatkan lebih banyak waktu untuk perkembangan Richard. Anda Siwen dan Wan Siwen semuanya ditujukan pada Richard. Setelah Logan pergi, Karen Lee menjadi tenang. Dia memanggil Betty, "Betty, pergi ke kamarku di Hotel Yeshi dan keluarkan kotak di bawah tempat tidurku. Berikan isinya ke Chair. Ten. Lee." Betty tidak tahu bahwa Karen Lee masih meletakkan sesuatu di bawah tempat tidur. "Aku punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi, jadi biarkan Chair pergi ke tempat di mana aku belajar bertarung," kata Karen Lee. "Bisakah Tuan Muda menanggungnya? Kamu juga tidak tahan." Dari awal hingga akhir, keluarga Wan Ziwen belum muncul sebagai orang yang sangat kuat. Jika yang terkuat dari keluarga Wan muncul, ini terakhir kali aku bertarung melawan pengawal Wan Ziwen. Pria itu bukanlah lawan Karen Lee, tapi Wan Jia, sebagai keluarga pertama di dunia, tentu saja tidak memiliki tuan yang tersembunyi. Tuan seperti ini, pada akhirnya kekuatan apa, Karen Lee belum bertemu, dia tidak begitu jelas. Ini benar-benar waktu untuk mengubah wajah Anda. Jika orang-orang ini datang untuk menemukan Karen Lee, ketakutan apa yang dimiliki Karen Lee? Pada saat itu, Karen Lee mungkin bersemangat untuk mengatakan yang sebenarnya, karena dia tidak menggunakan kekuatan aslinya selama bertahun-tahun. Tetapi jika Anda pergi ke Richard, bagaimana Richard menolak sekarang? Jangan melihat Wan Ziwen sangat baik untuk Richard sekarang, tetapi wanita seperti Wan Ziwen memiliki keinginan kontrol yang terlalu besar. Begitu Richard menyentuh batas kesabarannya, maka hal berikutnya adalah balas dendam gila keluarga Wan Jia pertama di dunia. Berapa lama Wan Ziwen perlu memoles kesabarannya, Karen Lee juga tidak yakin. Tapi Karen Lee segera mengetahuinya. "Aku mengerti, aku akan memberikannya kepada Tuan Muda. Betty akan segera mendapatkannya. Beritahu Chair bahwa aku melewati 15 hari untuk melewati bea cukai. Saya berharap dia, sebagai anak saya, dapat memiliki waktu yang sama dengan saya." Waktu tertentu, Chair memutuskan untuk dirinya sendiri, tetapi lebih cepat lebih baik, harap Karen Lee. Selain bakatnya sendiri, kekuatan Karen Lee hari ini juga merupakan alasan penting untuk terus belajar. Richard pergi ke sekolah sebelumnya, tapi itu hanya fondasinya. Sekarang di mana Karen Lee melepaskan Richard, itu adalah pelatihan iblis yang sebenarnya. Kalau mau keluar, susah, nggak susah. Selama itu keluar, itu adalah master pertempuran kelas super. Pertarungan dunia nyata, Richard pasti bisa berperingkat tinggi begitu dia keluar. Pada saat itu, Karen Lee akan sepenuhnya yakin dengan Richard C. "Chair, ada beberapa hal, aku tidak bisa membantumu, aku masih harus datang sendiri, jangan mengecewakanku, ibu selalu percaya padamu. Jika Anda bisa mendapatkan beberapa orang di dalam, maka..." Mata Karen Lee penuh dengan lengan harapan dan kenyamanan. "Tuan, ini yang diminta Tuan Lee untuk saya berikan kepada Anda." Betty menemukan apa yang dikatakan Karen Lee, itu adalah sepotong batu giok. Ada 2 kata, berkelahi, di atasnya. Richard tercengang, apa ini? Ini mirip dengan sekolah yang Tuan Muda kunjungi terakhir kali, tetapi itu jauh lebih baik daripada sekolah terakhir. Presiden Lee juga telah tinggal di sana selama beberapa hari. Betty tidak tahu banyak. Richard tiba-tiba menyadari bahwa ini hampir sama dengan perguruan tinggi saat ini. Richard sekarang memiliki dasar-dasar pertempuran, dan kemudian pergi ke sekolah untuk studi lebih lanjut, memang mungkin untuk membuat Richard tingkat kekuatan bertarung yang baru tepat waktu. Ternyata ibuku juga pernah ke sana, Richard mengangkat bahu. "Di mana?" "Tuan, Anda mengatur waktu, dan ketika Anda yakin, saya akan mengambil tuannya," kata Betty. Dia tahu bahwa Richard punya rencananya sendiri baru-baru ini. Ini harus menunggu sampai Richard Dexin tidak memiliki gangguan untuk membuat kemajuan lebih cepat. Richard terdiam selama 3 detik, "Ya, aku tahu. Tinggal beberapa hari lagi, dan aku akan kembali untuk belajar. Maka kekuatan saya seharusnya tidak terlalu banyak untuk ibu saya, kan?" Richard juga menantikannya. Di antara orang-orang yang sekarang berhubungan dengan Richard, kekuatan bertarung ibunya benar-benar yang pertama. Pengawal terkuat Yao Jia bukanlah lawan seorang ibu. Namun, ketika dia melihat Wan Ziwen untuk pertama kalinya, dia mengatakan sebuah kalimat, jika pengawal Wan Jia keluar untuk peringkat, ibu bahkan tidak bisa masuk 100 besar, berapa banyak air yang ada dalam kalimat ini. Richard tidak jelas pada tahap ini. Tapi Richard tahu bahwa karena keluarga Wan adalah keluarga pertama, di antara mereka, pasti ada terlalu banyak Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan berapa banyak ibu yang bisa diberi peringkat. "Bisakah saya masuk?" Richard tidak tahu semua ini. Hanya hal-hal yang Anda tahu, tidak peduli seberapa kuat orang lain, itu adalah raja untuk meningkatkan kekuatan Anda. Karena itu, di mana ibu tiba-tiba melepaskan dirinya, Richard pasti akan pergi. "Kalau begitu Tuan, kamu mengatur waktunya sendiri. Katakan saja padaku ketika kamu pergi." Betty pergi. Richard menyingkirkan Yu Pei, tempat ini, rata-rata orang pasti tidak bisa masuk, ini harus diperkenalkan oleh seseorang, ini jurang. Lagi pula, terakhir kali, tetapi di hutan. Ketika Richard memikirkan hal ini, Yolanda tiba-tiba menelepon dan Richard terkejut. "Cek, kamu di mana?" "Murongqing ada di sini," Richard dan Murongqing bersama tadi malam, hanya Murongqing yang melakukan pekerjaannya sendiri di pagi hari. "Tidak, sesuatu terjadi," kata Yolanda. Bab 798. Apa yang terjadi? Richard terkejut. Kemampuan Yolanda kuat, sama sekali tidak ada masalah dalam menangani sesuatu, dan dia tidak akan menelepon untuk mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi sampai dia tidak dapat menyelesaikannya. Hit, maka itu berarti masalah ini sangat serius. Kemari dan katakan lagi, situsnya, teleponnya, tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Yolanda berkata, dia panik. Yolanda selalu tenang. Itu pasti sesuatu yang tidak terduga, dan itu adalah masalah besar. Oke, aku akan segera datang. Richard menutup telepon dan meninggalkan ruangan, mengemudi ke lokasi konstruksi. Situs ini, atau terakhir kali Richard membeli tanah itu, mengunjunginya sekali. Selain itu, tidak ada lagi. Mengetahui ada yang tidak beres di tempatnya, Richard mengemudi dengan kecepatan tinggi.
Mengemudi ke lokasi konstruksi, Richard menemukan bahwa banyak pekerja dikelilingi oleh suatu tempat. Masa konstruksi adalah setengah tahun. Situs konstruksi ini sudah memiliki skala. Awalnya bukan gedung bertingkat yang terlalu tinggi, sehingga masa pembangunannya tidak terlalu lama. Tapi sesuatu terjadi tiba-tiba. Bukankah ini sebuah penundaan? Richard terdiam. Pada saat kritis, apa yang terjadi? Mobil Richard berhenti di pintu dan berlari ke dalam. Tetapi pada saat ini, ada kicau mobil yang sangat keras di belakang Richard, dan suara yang sama tiba-tiba terdengar. Richard, ahli berkelahi, merasa telinganya tidak nyaman. Apakah ibunya berjalan tanpa melihat ke jalan? Matanya tertuju pada pantatnya. Seorang pria muda berjas memarahi Richard di atas mobil BMW X6. Richard mengerutkan kening, dan memang dia menghalangi jalan orang lain. Ini adalah kesalahannya. Richard tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam mengalah. Pergilah. Lalu blokir Lausi lagi, dan aku akan mati. Pria muda berjas itu meludah dari jendela mobil dan meludahi sepatu Richard. Mata Richard dingin. Itu Cuk. Pada saat ini, suara terkejut datang dari kopilot. Suara ini Richard terasa sangat familiar. Dia sengaja melihat ke dalam mobil, itu adalah keindahan yang luar biasa. Rambut panjang, suspender, tulang selangkai yang menawan. Oh. Richard ingat, ini Ma Fang, ketua kelas di hari pertamanya. Pada pandangan ini, Ma Fang dikenali, dan Richard juga mengenal pemuda berjas itu. Pada saat itu, Ma Fang lebih awal dan dikejar oleh Song Tianhao, generasi kedua yang kaya di sekolah, dan dia mencium Ma Fang di depan umum. Sekolah ini cukup terkenal saat itu. Tanpa diduga, keduanya masih bersama, ini benar-benar cinta sejati. Sejak saat itu, pemimpin pasukan Ma Fang yang kuat telah menjadi kecantikan terbaik saat ini. Mungkin hubungan cinta terlalu dini, dia seumuran dengan Richard, tetapi sebenarnya ada pesona seorang wanita muda. Ma Fang. Richard menatap wajah Ma Fang dan mengabaikan air liur di sepatunya. Sungguh, bagaimana perubahannya berubah. Kenapa, tidak belajar lagi? Putus sekolah dan bekerja di tempat. Ma Fang berkata sambil menyeringai, dengan ekspresi mengejek. Aku. Richard menjelaskan secara acak. Ya benar. Saat ini, sekolah kawat gantung paling terkenal di sekolah kita. Lagu Tian Hao terkejut. Dia pernah melihat Richard sebelumnya, hanya kawat gantung yang aneh, panjang dan jelek, dan kulitnya gelap. Saya C, mengapa anak ini tampan? Auranya juga berbeda. Tapi bagaimana dengan menjadi tampan? Itu pasti SMP. Saya putus sekolah dan masuk ke masyarakat. Saya bekerja di tempat kerja, menghasilkan uang, dan bersedia mendandani diri saya sendiri, sehingga terlihat berbeda. Tapi itu juga situs kering. Iya, sungguh, mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat tampan? Mata Ma Fang cerah. Dia hanya berpikir dia salah. Richard saat ini berbeda dengan belajar. Saat itu, Richard sedang belajar, dan pakaian murah di tubuhnya terlalu buruk untuk mati. Kenapa dia tidak ingat kelas? Tapi Richard sangat tampan hari ini. Mungkinkah dia belum pernah melihatnya sebelumnya? Mungkin, orang-orang di masyarakat akan sedikit berdandan, tetapi sayangnya itu hanya tempat yang kering, memindahkan batu bata. Tidak ada yang baik tentang itu, hanya sedikit uang untuk kelelahan dan kerja keras. Mana dia tampan? Seperti itu. Lagu Tian Hao kesal. Pacarnya seperti bidadari membual bahwa pria lain tampan. Dia pasti cemburu. Memang benar, Bai membutakannya dengan wajah ini, dan tempat kerja menjadi sia-sia. Ma Fang menggelengkan kepalanya, sedikit menyesal. Apa yang dia lakukan tanpa pekerjaan? Lagu Tian Hao tertawa. Sudah kubilang, orang ini sangat miskin ketika dia sedang belajar. Tampaknya hanya 500 yuan per bulan untuk biaya hidup. Juga, orang ini telah menggelapkan saya sebelumnya. Gelap. Song Tianhao bahkan lebih kesal. Apa yang kamu lihat pada anak ini? Ma Fang memerah menjadi apel. Dia tidak berpikir dia sedang berbicara. Dia tidak bisa tidak melihat Richard. Bagaimana orang ini bisa berubah begitu banyak? Ma Fang tidak terduga. Sayangnya, diam-diam melihat wajah Richard yang agak tampan, Ma Fang sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Pada awalnya, dia harus mengambil inisiatif, dan saya mungkin setuju untuk melihat pria tampan yang tampan, tetapi sangat disayangkan. Benar saja, itu benar untuk mengabaikannya pada saat itu, apakah Anda menderita karenanya? Lokasi konstruksi. Tidak apa-apa, Richard, rajin atau tidak, jika lokasi konstruksi baik-baik saja, datanglah ke perusahaan konstruksi suamiku. Berikan kesempatan kerja, kata Ma Fang. Tidak dibutuhkan. Apa yang kita lakukan di sini? Tanya Richard. Lu Yuen selalu berurusan dengan lokasi konstruksinya. Baru saja Ma Fang menyebutkan perusahaan konstruksi. Richard tiba-tiba menyadari bahwa lokasi konstruksinya dikontrak oleh perusahaan konstruksi Song Tianhao. Ya, jika tidak, apa yang akan dia lakukan untuk mengemudi ke lokasi konstruksi? Itu kebetulan. Apa masalahnya? Lagu Tianhao kesal. Perusahaan konstruksinya mengontrak di sini, guna memenuhi tenggat waktu dan memenuhi kebutuhan bos. Saat itu, ada 3 pekerja di atas yang tidak memakai harnes dan terjatuh dan meninggal dunia. Orang mati di lokasi konstruksi, serius, tapi berhenti bekerja. Hal semacam ini, jangan biarkan terlalu banyak orang tahu juga. Richard, bukankah itu di tempat kerja? Jangan hanya berbelanja. Ma Fang juga berkata dengan dingin. Suamiku, mari kita turun dari bus dan menghadapinya. Jika bos proyek ini datang, maka akan ada masalah, Lu Yuen telah menghubungi mereka. Dia juga tahu bahwa Yolanda adalah seorang pelayan, tetapi bos yang sebenarnya tidak pernah muncul di sini. Situs konstruksi ini sangat besar, dengan miliaran investasi. Itu bos besar. Song Tianhao, generasi kedua orang kaya, tidak bisa dibandingkan. Bos proyek ini harus marah, dan dimungkinkan untuk membatalkan perusahaan Song Tianhao. Itu pasti kerugian besar. Bagaimanapun, itu adalah masalah karyawan mereka sendiri. Mereka berdesak-desakan di antara kerumunan. Richard melihat darah di tanah dari celah-celah kerumunan. Richard tertegun dan menghela nafas, ternyata mati di tempat kerja. Bab 799. Orang-orang yang bekerja di situs ini adalah orang-orang yang bekerja keras, dan semua uang yang diperoleh dengan susah payah diperoleh.
Tiga meninggal sekaligus, maka itu berarti pilar tiga keluarga tersebut hilang. Tidak heran, Yolanda tidak mengalami hal seperti itu, tentu saja tidak mudah untuk menghadapinya. Richard menelepon Betty. Hei, Sister Lee, 3 orang meninggal di situs saya. Tolong bantu saya memeriksa keluarga dari 3 orang ini. Ya, Tuan Muda, saya akan memeriksa ini. Tuan Muda tunggu. Telepon ditutup dan Richard masuk ke kerumunan. Ini bukan pertama kalinya Richard melihat orang mati, tapi ini pertama kalinya kecelakaan seperti itu terjadi. Rasa campur aduk Richard, hal seperti itu harus dilakukan dengan hati nurani. Sebagai kontraktor untuk lokasi konstruksi ini, Song Tianhao membayar sebanyak yang akan dibayar Richard, meskipun tidak masalah apa yang dilakukan Richard. Suaminya, sudah terlambat bagi ketiga orang ini untuk mati, tidak bisakah kamu berhati-hati? Ma Fang marah. Orang mati akan kehilangan uang. 700.001. Ini sekarat untuk mati, tidak masalah. Itu, Firaun, kamu dan mereka bertiga adalah sesama, kamu membiarkan keluarga mereka datang menjemput mereka, masing-masing dari saya memberi mereka 300.000. Kata lagu Tianhao. Ma Fang bersalah, atau suaminya luar biasa. Dia membayar 700.000 yuan, bukan keluarganya sendiri. Hanya 300.000 yuan sudah cukup. Apa? Ini hanya 300.000, apakah kamu terlalu gelap? Satu kehidupan, setidaknya 700.000. Kami telah mengikutimu selama beberapa waktu, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Di lokasi konstruksi, mereka biasanya adalah rekan-rekan. Ketika bos mengatakan ini, mereka semua cemas. Siapa yang tua atau kecil? Tiba-tiba mati, pilar keluarga hilang, apa yang harus dilakukan keluarga? Apa cukup 300.000? Apa yang berisik? Saya tidak memakai sabuk pengaman, saya menyalahkan saya atas kematian saya sendiri. Ibuku kehilangan 900.000 dengan sia-sia, siapa yang harus kubenarkan? Song Tianhao marah. Hei, bos tidak bisa mengatakan itu, tetapi kamu membiarkan kami bergegas, katamu, selama kecepatannya naik, kualitasnya naik, jangan khawatir tentang sisanya. Apakah kamu tidak tahu malu? Lao Su membiarkanmu mati sekarang, apakah kamu ingin pergi? Gunakan pikiran Anda, sabuk pengaman tidak diikat, mereka harus menemukan kematian mereka sendiri, saya memberi mereka 300.000, sudah baik hati. Siapa dia? Katakan, tinggalkan saja aku. Lagu Tianhao ditegur. Tidak apa-apa. Yolanda tampak kedinginan. Bagaimana saya bisa mengatakan hidup ini begitu murah? Kompensasi harus 1 poin. Ini adalah prosedur normal, bagaimana bisa jauh lebih sedikit? Manajer Lu, saya kurang beruntung. Mereka tidak memakai sabuk pengaman. Apa pentingnya bagi saya? Saya juga korban. Song Tianhao tahu bahwa Yolanda tidak bisa menyinggung, dan baik hati. Lagi pula, kamu tidak melakukan ini dengan benar. Yolanda telah menderita keras dan tahu kerja keras di tempat kerja. Ketika orang meninggal, ada jauh lebih sedikit kehilangan uang yang normal. Ini bukan lagi martabat terakhir. Kurasa tidak apa-apa, jadi aku harus melakukannya untuk memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin pergi ke tempat lain, jangan sakiti aku. Hei, apa yang kamu bicarakan? Ketika Anda meminta kami untuk datang ke situs ini, tetapi Anda mendapat tiket dan mengatakan ada yang tidak beres, 700.000 orang per orang. Sekarang sesuatu telah terjadi, kamu tidak bisa menghitungnya. Kata-kata Song Tianhao, menghantam 1000 gelombang. Bangkitkan kemarahan para pekerja di lokasi konstruksi. Apa yang tidak dihitung? Lao Su membayar 300.000. Jika Anda ingin patuh, jangan keluar begitu saja. Song Tianhao tidak takut. Ayahnya agak kuat. Hal semacam ini mudah. Kamu, itu sangat sombong. 3 rekan saya tidak berharga. Mereka tidak berdaya, cara apa lagi yang bisa mereka miliki? Song Tianhao sangat bangga, dan itu benar-benar harus sengit. Yolanda marah. Orang ini sangat konyol, dia benar-benar menemukan perusahaan konstruksi yang tidak bertanggung jawab. Suaminya, kamu hebat, ada jutaan yang tersisa, dan uangnya disimpan, aku ingin membeli kalung. Ma Fang berkata sambil menyeringai. Tidak masalah. Lagu Tianhao mengangkat bahu. Seberapa baik untuk membeli kalung untuk istri Anda? Mengapa saya harus membayar orang-orang ini? Song Tianhao, kamu benar-benar hitam. Richard masuk dari kerumunan. Ada apa dengan Lao Si Heiguan? Richard, bukan giliranmu untuk sampai ke sini. Lagu Tianhao marah. Cek, kamu sakit. Siapa yang menyuruhmu berbicara saat ini? Diam, kamu. Ma Fang dengan cemas dirusak. 300.000 terlalu sedikit, 1 dari 2 juta. Kata Cak. Ah, siapa pria ini? Kami dari lokasi konstruksi. Tidak terlihat, tapi dia benar. Kata-kata Richard mendapat dukungan mereka. Kamu berani mengatakan, 2 juta. Percaya atau tidak untuk menghabiskan uang untuk mati Anda. Anda jenis orang. Beri saja seseorang 50.000, Anda bisa menusuk Anda. Ayo, keluar. Song Tianhao berkata dengan marah. Turun. Ma Fang mendorong Richard menjauh. Richard adalah ahli berkelahi, bagaimana mungkin seorang wanita yang tidak mengerti pertempuran bisa mendorongnya? 2 juta, 1 poin tidak kurang. Apakah kamu pikir kamu adalah dirimu sendiri? Rasio yang buruk, akademisi dipaksa untuk maju, bukan? Lao Wang, siapa yang memintamu untuk mengizinkannya datang ke tempatku untuk bekerja? Song Tianhao berteriak dengan dingin. Richard muncul di situs kontraknya, jadi dia pasti pekerja di situsnya. Ma Fang mencibir lebih dari sekali, dan ternyata adalah seorang pekerja di lokasi konstruksi suaminya. Pria yang menjanjikan. Masih belajar yang lain. Apakah Anda memiliki kekuatan ini? Tidak ada barang sampah yang terbukti dengan sendirinya. Dia bukan dari lokasi konstruksi kita. Lao Wang menatap Richard lagi, menggelengkan kepalanya tanpa menyadarinya, dan para pekerja lain menggelengkan kepalanya dan berkata mereka tidak tahu. Di lokasi konstruksi, mengapa Anda tidak melihat ke bawah dan melihatnya sepanjang hari? Wajah Richard terlalu mentah. Oh, tidak, apakah kamu masih berbicara dengannya? Keluar. Anda tidak memiliki siapapun di sini untuk tinggal. Firaun, biarkan seseorang mengeluarkannya. Lagu Tianhao sangat marah. Raja tua tidak bergerak. Dia sangat tidak puas dengan penanganan Song Tianhao. Bagaimana dia bisa tetap patuh?
Aku di sini, tidak ada yang bisa membiarkanku pergi. Richard melangkah lebih dekat. Siapa yang bisa membiarkan Richard pergi ke lokasi konstruksinya sendiri, proyeknya sendiri? Haha, tidak ada yang membiarkanmu pergi. Apakah kamu bercanda? Apa yang kamu pikirkan? Lagu Tianhao tertawa. Seorang siswa miskin yang putus sekolah di tengah jalan memiliki wajah untuk mengatakan ini. Dia membuka mata. Ma Fang menghina dan memandang rendah, Richard, kenapa aku tidak melihat bahwa kamu begitu pandai menulis pena? Kenapa kamu tidak tersipu saat mengatakan pena semacam ini? Pergi, ini adalah situs konstruksi kontrakku, di mana kamu tidak tahan. Menjauhlah. Song Tianhao datang dan mendorong Richard. Richard berdiri diam, bagaimana dia bisa mendorongnya? Song Tianhao kesal karena pena ini memang ada di lokasi konstruksi dan tidak bisa didorong. Ini adalah situs konstruksi Anda yang tidak palsu, tetapi Anda tidak tahu, Anda mengontrak situs konstruksi saya. Richard berkata dengan ringan. Bab 800. Hahaha, Anda benar-benar bercanda. Situs saya yang dikontrak adalah milik Anda. Song Tianhao pertama-tama, ekspresi yang muncul secara alami adalah mengejek. Seberapa besar investasi di situs ini, dia kira-kira tahu situs ini saja bernilai ratusan juta dolar, belum lagi investasi di situs ini. Tidak ada 3 miliar bernilai uang, dapatkah tempat seperti ini diturunkan? Orang kaya seperti itu adalah Richard dari lokasi konstruksi yang putus sekolah. Selempang Richard seperti ini, sulit untuk mengeluarkan puluhan ribu dari puluhan ribu di tubuhnya. Apakah itu bos dari situs konstruksi ini? Richard, aku tidak menyangka kamu begitu sombong. Anda bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Ma Fang kecewa dan kecewa. Pada pertemuan ini, dia telah banyak mengubah Richard, dan dia memiliki perasaan naluriah di hatinya, karena sosok Richard yang baik dan lengan yang kuat memberinya perasaan hormonal. Lagi pula, wanita itu bejat. Richard ada di sosok itu, tapi itu jauh lebih baik daripada Song Tianhao. Dia sangat bersemangat, bagaimana mengatakan bahwa dia dan Song Tianhao telah bersama terlalu lama, dan kelelahan estetika. Tapi niat baik semacam ini tersapu oleh kata-kata tak tahu malu Richard. Ini adalah tipikal yang tak tahu malu. Ya itu milik saya. Richard melangkah maju. Lepaskan kamu. Song Tianhao memarahi, membuang-buang waktu. Richard, kamu terlalu tidak tahu malu. Menyingkirkanmu. Ma Fang tidak tahan. Kau tidak percaya. Tidak apa-apa, aku akan membatalkan kontrak denganmu. Kata Richard. Song Tianhao, orang ini, tidak memiliki garis bawah. Orang seperti apa yang bisa muncul dengan orang seperti itu? Yang terbaik adalah membatalkan kontrak lebih awal. Tidak ada masalah untuk menemukan tim konstruksi lainnya. Haha. Kamu masih berpura-pura cantik. Apakah Anda membatalkan kontrak dengan saya? Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Lagu Tianhao tertawa. Membuang. Anda mengemudi. Pada saat ini, Yolanda keluar dari kerumunan. Song Tianhao mengerutkan kening, dan Yolanda adalah manajer proyek ini. Dia tahu itu karena Yolanda selalu bernegosiasi dengannya. Apakah Yolanda benar-benar mengenal Richard? Bahkan Ma Fang tercengang. Yah, untuk mengakhiri kontrak dengannya, kamu pergi ke tim konstruksi lain. Yah, maafkan aku. Bagaimana Yolanda berpikir bahwa Song Tianhao sebenarnya adalah orang seperti itu, bahkan dengan sedikit uang, benar-benar tidak manusiawi. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kamu tidak tahu. Richard mengangkat bahu. Manajer Lu, apakah dia benar-benar bos dari tempat ini? Song Tianhao meragukannya. Penampilan Yolanda memberitahunya bahwa Yolanda dan Richard saling mengenal, hubungannya tidak buruk, apakah itu judulnya? Jika Richard benar-benar bos dari tempat ini, mengapa Yolanda, sang manajer, langsung memanggil nama Richard? Bukankah aku harus menelepon bos? Tentu saja, saya bekerja di bawah anak buahnya. Song Tianhao segera menatap Richard, masih penuh keraguan. Ma Fang, bukankah kamu mengatakan bahwa orang ini miskin? Ya, dia pena yang malang, suami, kamu tidak satu kelas dengannya, kamu tidak tahu, dia sangat miskin ketika dia belajar, aku tidak pernah melihatnya memakai pakaian bagus, tidak pernah melihatnya membeli makanan ringan. Lagi pula, bagaimana orang miskin bisa menjadi bos di tempat ini? Sama sekali tidak mungkin. Ma Fang meremehkan. Waktu saya belajar, saya sangat miskin, jelas bukan generasi kedua yang kaya, berapa lama saya putus sekolah. Apakah ada begitu banyak uang? Itu bahkan lebih mustahil. Karena itu, Richard pura-pura sengaja. Song Tianhao terdiam selama 3 detik dan mengangguk. Yah, kurasa tidak, tapi Yolanda ini memperlakukannya, bukankah Yolanda tidak perlu membantu Richard dengan cuma-cuma? Itu pasti mereka berdua. Ma Fang menganalisis. Betul sekali. Kecurigaan Song Tianhao tiba-tiba menghilang, tidak perlu diragukan lagi. Richard, kamu tidak perlu berpura-pura, itu membosankan. Keluar. Lagu Tianhao tertawa. Terserah kamu. Song Tianhao, aku akan membatalkan kontrak denganmu. Kata Yolanda dingin. Song Tianhao tercengang dan jengkel, Yolanda, kamu berani. Anda berpikir jernih, Richard kawat gantung ini hanya teman Anda perlu berbicara dengan saya seperti ini untuknya. Beritahu bos Anda sudah siap kemasi barang-barang Anda dan keluar. Itu benar, itu tidak besar atau kecil, saya pikir Anda pena yang buruk. Kontrak ditandatangani. Jika Anda mengatakan bahwa kontrak akan dibatalkan. Berapa usiamu? Hidung babi memiliki bawang hijau. Kamu berpura-pura menjadi gajah seperti apa? Ini sangat marah. Yolanda, lupakan saja, tidak perlu membatalkan kontrak, bagaimana dengan mengakuisisi perusahaannya? Richard mengangkat bahu dan berubah pikiran. Membangun kerajaan bisnis Anda sendiri pasti membutuhkan tim konstruksi profesional. Bahkan, Anda juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai membangun. Saya melihat perusahaan ayahnya. Kekuatannya bagus, dan proyeknya tidak buruk, jadi saya memilih untuk bekerja sama dengan mereka ketika saya pergi. Kalau saya beli, saya rasa tidak apa-apa, kata Yolanda. Haha, apakah kamu akan membeli perusahaan ayahku? Apakah Anda menimpa? Perusahaan ayah saya memiliki nilai pasar 1 miliar, Anda. Hanya 1 miliar, apa yang Anda banggakan di sini? Tidak ada pengetahuan. Richard mengangkat bahu. Lagu Tianhao marah. Apa itu 1 miliar?
Apakah kamu punya? Saudari Li, apakah kamu bebas? Ya, ya, saya membeli perusahaan untuk saya di masa lalu. Saya tidak tahu namanya. Putra bos perusahaan ini adalah Song Tianhao. Ya, aku menunggumu. Richard mengangkat bahu. Betty juga ahli negosiasi. CEO perusahaan semacam ini tidak cukup untuk dilihat oleh Betty. Kebetulan Betty ada di dekatnya, dan cepat untuk pergi ke sana, sesuai dengan kecepatan Betty. Song Tianhao, Ma Fang saling memandang. Dia benar-benar bos di sini. Saya pikir itu mungkin. Anda dapat melihat bahwa dia membuat panggilan yang bagus. Ini bukan bos besar. Benar-benar tidak ada aura seperti itu. Para penonton berbisik. Halo, Richard, apakah kamu masih menelepon? Anda berpura-pura menjadi pena dan terlihat cukup bagus. Aku hampir berhasil. Lagu Tianhao tertawa. Apakah kamu akan membeli perusahaan ayahku? Kamu ada uang. Ya, tunggu saja, Richard mengangkat bahu. Yolanda, kamu harus meminta uang 6 juta untuk datang. Kami juga akan membayarnya. Lagi pula, mereka tidak mudah. Ya, jika kamu tidak mengatakan itu, aku juga punya rencana ini. Yolanda segera melakukannya. Wow, bos besar ini benar-benar bagus, jauh lebih baik daripada Song Tianhao. Jika dia benar-benar membeli perusahaan ayah Song Tianhao, aku akan mengikutinya. Aku juga, aman untuk mengikuti bos yang baik. Para pekerja sangat bersemangat. Song Tianhao kesal dan makan sesuatu di dalam dan di luar. Richard, kenapa kamu tidak mengakui sisi perusahaan ayahku? Apakah kamu tidak tahu di mana perusahaan ayahku? Saya memberitahu Anda dengan baik, apakah Anda menginginkannya? Suaminya, seperti kawat gantungnya, mungkin dia punya uang. Itu hanya pena. Ma Fang meremehkan. Song Tianhao juga tertawa. Dia sangat takut sehingga dia ingin berbicara, dan tiba-tiba telepon berdering. Ketika dia melihatnya, itu adalah telepon ayahnya.